Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Sahabat Tribuners dimanapun kalian berada, pada sore hari ini kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Ramon untuk memandu seputar tanya jawab terkait bulan Ramadan dalam program Mutiara Ramadan online bersama Supertin yang ditayangkan secara langsung melalui Facebook dan Instagram Tribun Medan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, sore yang bahagia ini telah hadir bersama kita kembali Al-Mukarram Habib Muhammad Aikal Aili Drus untuk mengisi bincang-bincang kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi nih Habib. Insyaallah. Iya. Mudah-mudahan jumpa terus. Amin. Jadi sahabat Tribuners, bagi sahabat Tribuners yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait seputar Ramadan, silakan di komen Facebook dan Instagramnya Tribun Medan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita bisa menjawab pertanyaan perdana nih Bib. Bismillah. Bagaimana hukum puasa tapi dia tidak menunaikan ibadah sholat? Itu salah satu pertanyaan Bib. Tafadhol Bib. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung pertanyaan daripada apa yang dikatakan oleh Mas Ramon tadi tentang bagaimana hukumnya orang yang berpuasa namun tidak mengerjakan ibadah sholat. Memang ibadah sholat dan puasa ini merupakan dua ibadah yang berbeda. Sholat merupakan satu rukun Islam, zakat satu rukun Islam yang lain, puasa satu rukun Islam yang lain, haji juga satu rukun Islam yang lain. Memang dari segi peribadahannya itu berbeda, namun di antara mereka itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Semisal puasa seseorang itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya puasa bulan Ramadan, apabila dia tidak menunaikan zakat di penghujung akhir bulan Ramadan atau di masuknya waktu bulan Syawal atau masuknya waktu zakat. Begitu juga berpuasa. Walaupun dari segi kalau kita berbicara dari sah atau tidak sahnya, maka hukum berpuasa itu selagi kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka itu sah-sah saja. Hal-hal yang membatalkan puasa juga sudah cukup insya Allah familiar lah di antara kita. Di antaranya nggak makan, nggak minum, tidak berhubungan suami istri ataupun yang lain-lainnya. Maka sholat sendiri tidak termasuk atau tidak berkaitan dengan batal atau tidaknya berpuasa. Namun walaupun tidak batal puasa seseorang, tapi bagaimana kita akan mengharap diterima puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mengerjakan ibadah yang lain. Kalau kita hanya fokus dengan satu ibadah, tetapi ada sebenarnya yang lebih penting. Bukan artinya kita ingin membanding-bandingkan ibadah, tetapi sholat ini jauh lebih penting. Sholat ini diibaratkan oleh Nabi SAW, as-sholatu imanuddin. Sholat ini tiang agama. Faman hadamaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang telah merubuhkan sholat, maka telah merubuhkan agama. Oleh sebab itu kita meyakini sholat itu lebih penting dibandingkan berpuasa. Oleh sebab itu walaupun puasa kita tidak bergantung sah atau tidaknya dengan kita mengerjakan sholat atau tidak, akan tetapi bagaimana puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mengerjakan ibadah yang lain yang juga sama-sama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Garis besarnya adalah sulit puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tidak memastikan, karena yang menerima bukan kita, adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling ya setidaknya kita berpuasa, tapi jangan lupa ibadah-ibadah yang wajib juga harus kita kerjakan. Sholat, khususnya sholat 5 waktu, jangan sampai kita tinggalkan. Kadang-kadang orang menjaga sampai qiyamul lail, tidak tidur, tapi sholat subuhnya dia kelewatan. Ini kan mengedepankan sesuatu yang penting tetapi meninggalkan yang lebih penting. Nah, ini yang harus diperhatikan lah dengan seksama. Berarti bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah
yang merupakan puasa yang merupakan kewajiban, namun sholat juga jangan ditinggalkan. Betul, Gitu ya, Bib. betul. Semua ibadah, khususnya yang fardu itu harus dikerjakan. Itu adalah konsekuensi kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa ditawar. Puasa Ramadan, sholat, zakat fitrah atau zakat mal, haji, ini satu hal yang nggak bisa ditawar-tawar. Merupakan satu penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib hukumnya untuk dikerjakan. Karena kita lihat kan beberapa ini udah masuk ke 3 puasa Ramadan. Nah, hari ini hari ketiga. Masjid di mana-mana rame. Masya Allah. Nah, artinya ketika masjid ini rame dengan aktivitas ibadah sholat gitu kan. Namun ini hanya dilakukan ramenya itu hanya di bulan puasa saja, itu yang disayangkan, Bib ya. Bahkan yang sangat disayangkan lebih daripada itu adalah biasanya ramenya itu di awal-awal saja. Ah iya, itu Bib. Ini yang sangat lebih disayangkan. Kita melihat, subhanallah, kalau sudah masuk awal-awal bulan suci Ramadan, itu masjid penuh. Ya, tarawih di mana-mana. Bahkan mungkin kalau masjidnya kecil sampai harus pasang tenda atau makai jalan untuk mengerjakan sholat. Tapi cobalah kita perhatikan. Tapi mudah-mudahan insya Allah tahun ini nggak terjadi semisal itu. Adalah mudah-mudahan insya Allah perbaikan-perbaikan di setiap Ramadan kita. Tapi kita melihat memang sangat miris. Setiap di awal-awal saja bulan suci Ramadan, masjid penuh. Kegiatan-kegiatan tarawih ataupun berbuka puasa bersama itu semuanya penuh. Tapi kalau sudah masuk pertengahan terakhir sudah mulai sepi. Padahal kan kalau kita melihat ya, sebenarnya inti puasa bulan suci Ramadan itu, inti bulan Ramadan khususnya itu adalah di 10 hari terakhir. Kita maksimalkan ibadah Betul. kita. Nabi SAW itu mengatakan, diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah mengatakan bagaimana sifatnya Nabi Muhammad ketika masuk bulan suci Ramadan. Kata Siti Aisyah, Nabi SAW itu kalau masuk bulan Ramadan, beliau bersungguh-sungguh dibandingkan beliau di luar bulan suci Ramadan. Dan kalau sudah masuk di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, beliau tambah lagi bersungguh-sungguh dibandingkan di hari-hari sebelumnya di bulan suci Ramadan. Bahkan Nabi SAW itu sampai mengatakan kalau sudah masuk 10 hari pertama, ke 10 hari terakhir beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya maksudnya mengencangkan ikat pinggang di sini adalah tidak mau ada kesempatan untuk mendatangi istri-istrinya. Jadi betul-betul mau fokus di rumahnya Allah, di masjid untuk i'tikaf, betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Intinya itu. Inti daripada bulan Ramadan itu ya 10 hari terakhir. Tapi kalau kita melihat fenomena kita sekarang hanya di awal-awal saja kita banyak beribadah atau meramaikan masjid dengan i'tikaf atau tarawih, ini menunjukkan bahwasanya kita belum memahami apa sih hakikatnya bulan Ramadan itu. Kita hanya mungkin sekedar ikut euforia, hanya ikut sekedar meramaikan saja, orang masjid ramai, atau mungkin ada perasaannya masa di awal-awal aja udah gak kelihatan, ya, ramaikanlah. Jadi begitulah. Tapi kalau kita niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, ikutlah apa yang dikatakan oleh Nabi. Ikutlah apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau bersungguh-sungguh, bukan tidak beliau bersungguh-sungguh. Beliau bersungguh-sungguh di awal bulan Ramadan, tapi di akhir beliau lebih bersungguh-sungguh. Ya, jangan sampai nanti terkesan istilahnya absensinya di awal rame, di tengah kosong, di terakhirnya baru dia ikut. Itulah, saya sering menganalogikan begini. Di awal-awal bulan Ramadan itu masjid-masjid penuh. Ya, pemenangnya klasemen pertamanya itu masjid. Kafe-kafe agak kosong. Restoran-restoran agak kosong. Tempat-tempat hiburan agak kosong. Kalau sudah masuk pertengahan bulan Ramadan mulai agak berimbang. Kafe-kafe sudah mulai agak menang, beberapa kali mencetak gol, naik klasemen, masjid yang agak turun. Tapi kalau sudah di penghujung, mall, kafe, restoran, pusat pasar, ya itu yang jadi pemenangnya. Dan pemenangnya di akhir. Ya, karena habitnya masyarakat kita juga di 10 terakhir Ramadan itu bukan mengencangkan ikat pinggang ya kan, malah beli ikat pinggang ya. Ikat pinggang. Ya, sebenarnya gini ya, kalaulah betul-betul kita menjaga bulan suci Ramadan ya, kalaulah misalnya dikatakan 10 hari terakhir itu mau belanja untuk baju lebaran ataupun, enggak masalah, itu bagus. Ya, kita meramaikan hari Raya Idul Fitri itu kan Masya Allah, itu pun mensyiarkan agama. Akan tetapi kan kalau dari segi pasarnya, dari segi pasar, kenapa nggak kita siapkan saja dari sebelum bulan suci Ramadan? Sebelum masuk bulan suci Ramadan kita persiapkan, barang-barang tuh masih baru, baru datang dari pabrik, masih fresh. Tapi tidak ada diskon, Bib. Nah, itu dia sih masalah. Mungkin harus disolusikan, diberikan ini saran. Diberikan saran sama pemilik pasar untuk diberikan diskon dari awal. Sebelum Ramadan ya kan, bisa jadi, Bib. Nah, jadi
kalaupun kiat khusus ada nggak Bib dari Habib untuk bagaimana kita bisa konsisten beribadah dari awal hingga akhir? Nah, sebenarnya kalau kita mau beribadah di bulan suci Ramadan, itu persiapannya itu bukan hanya ketika sudah masuk bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menyebut-nyebut nama Ramadan jauh sebelum masuk bulan Ramadan. Kita kan tahu, dan ini doa masyhur, biasa juga dibaca oleh imam-imam masjid-masjid. Kalau sudah masuk bulan Rajab, berarti kan ini sekarang Ramadan, sebelumnya Sya'ban, sebelumnya Rajab. Berarti 2 bulan sebelum masuk bulan suci Ramadan, Nabi Muhammad SAW itu sudah berdoa kepada Allah. Allahumma barik li fi Rajab, wa barik li fi Sya'ban, wa ballighni Ramadan. Ya Allah, berkahilah aku di Rajab, berkahilah aku di bulan Sya'ban, dan sampaikan aku ke dalam bulan suci Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW sudah punya persiapan untuk masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Padahal apa pentingnya untuk Nabi SAW? Beliau adalah orang yang paling bertakwa. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Siapa yang paling bertakwa di antara kita kalau bukan Nabi Muhammad? Tamam. Oleh sebab itu, untuk apa lagi Rasulullah mempersiapkan diri beliau atau jauh-jauh meminta kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam bulan suci Ramadan? Sebenarnya untuk tarbiyah, untuk pendidikan kepada kita semua, untuk mempersiapkan diri sebelum masuk bulan suci Ramadan. Ibarat kata gini, kalau kita mau, atau di dalam sekolah, kita mau ujian. Kalau pas masuknya waktu ujian, kita baru sibuk belajar. Itu akan berantakan. Kecuali pakai datang siluman-siluman yang lain. Tapi kalau kita sudah persiapkan, artinya gini, kapanpun ujian datang kita akan sudah siap. Kita sudah persiapkan diri kita dari jauh-jauh hari. Maka ketika ujian itu datang, kita sudah siap. Kita sudah gampang, sudah mudah saja untuk menjalani rintangan ujian tersebut. Oleh sebab itu sebenarnya kenapa kita disuruh untuk mempersiapkan diri kita sebelum masuk bulan suci Ramadan, supaya kita bisa lebih istiqomah. Ketika masuk ke dalam bulan suci Ramadan, kita bisa lebih istiqomah, kita bisa lebih sungguh-sungguh, dan kita sudah terbiasa dengan ibadah. Karena gini, memang setan itu tahu. Manusia ini orangnya cepat bosan. Tipikal manusia cepat bosan. Oleh sebab itu, terkadang kita menganggap tipu daya setan itu adalah melarang kita atau menggoda kita untuk tidak beribadah. Padahal terkadang salah satu tipu daya setan adalah mengajak kita untuk banyak ibadah. Dia akan mendorong kita untuk banyak ibadah. Ketika setan tahu kita ini adalah manusia yang cepat bosanan, dia akan bawa kita untuk banyak ibadah. Makanya mudah-mudahan ini tidak termasuk daripada mainannya syaitan. Ketika di awal-awal bulan Ramadan, kita gas habis-habisan. Karena setan tahu, biarkan aja dia gas, nanti juga lama-lama dia akan capek. Karena intinya itu jangan sampai dia dapat intinya. Oleh sebab itu dia mainkan kita, kita dibuat semangat, semua ibadah mau kita kerjakan. Bacaan Quran dari awal mau kita gas semuanya, mau kita baca semua, tapi lama-lama akhirnya hilang. Kenapa? Setan tahu ini manusia tipikalnya adalah bosanan. Akhirnya buat aja dia semangat di awal, nanti lama-lama dia capek, dia akan tinggalkan semuanya. Toh apa tujuannya setan? Supaya orang nggak ibadah, dan dia akan dapatkan itu. Nah, oleh hada perlu untuk kita menjaga betul-betul agar kita tetap istiqomah di dalam bulan suci Ramadan, dan ini harus melawan hawa nafsu pastinya. Ya walaupun setan itu katanya di bulan Ramadan dikurung misalnya gitu kan. Setan yang dikurung hanya disebut oleh Nabi Muhammad adalah wasufyatus syayatin, adalah setan saja. Tapi nggak disebut iblis. Iblis tidak disebut. Juga ada macam-macam setan yang lain, ada beberapa jenisnya yang tidak juga disebut. Oleh sebab itu, kenapa di setiap bulan Ramadan maksiat itu masih ada? Karena satu, dedengkot setannya masih ada. Bosnya setan itu masih ada. Berkeliaran dia Beb ya di Ramadan ya. Cuman dia menjelma mungkin sama yang Iya. Jadi sebenarnya kalaupun ibadah di Ramadan ini lebih ke kebiasaan kita sebelum-sebelumnya itu ya. Iya. Semuanya memang harus dibiasakan. Allah bisa karena biasa. Allah bisa karena biasa, itu memang betul apa yang dikatakan pepatah. Kalau kita baru memulai di saat itu, ya mungkin di antara 100 hanya beberapa persen lah orang yang akan mampu untuk bertahan. Tapi
bukannya kita ingin membuat menjadi pesimis, Iya, iya. tapi itulah memang kenyataannya. Oleh sebab itu memang kita harus persiapkan. Tapi ya sudah, kita sudah masuk bulan Ramadan. Iya. Kita sudah berada di bulan Ramadan. Paling tidak niatkan 10 hari terakhir apa yang ingin kita capai, berusaha dari sekarang. Iya. Insya Allah nggak ada yang kata terlambat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Habib. Terima kasih, Habib. Dari pertanyaan pertama tadi ya, mungkin sahabat Tribuners juga bisa menyerapi makna daripada Ramadan itu. Sebenarnya ya, Ramadan itu persiapannya memang jauh-jauh hari. Betul. Gitu ya, Habib ya. Betul. Nah, ini kalau kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, Habib. Kalaupun kita berpuasa di Ramadan ini, kira-kira apa sih tanda-tanda yang ya dari puasa kita itu diterima oleh Allah? Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan untuk diri kita sendiri khususnya. Kita akan bertanya, apa sih tanda-tanda kita itu puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Otomatis suatu ibadah itu pasti memiliki efek setiap kali kita mengerjakan. Kalau ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam Al-Quran, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat menghindari kamu, menjaga kamu, melarang kamu daripada perbuatan keji dan mungkar. Ini merupakan bentuk tanda kalau sholat kita diterima. Kalau selama ini kita sholat tapi masih berbuat keji dan mungkar, berarti sholat kita belum diterima. Begitu juga puasa. Puasa ini apabila seseorang telah berhasil di bulan suci Ramadan, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka puasa ini akan menjaga seseorang tersebut, dan paling tidak puasa ini akan menjadikan pribadi seseorang tersebut lebih baik daripada sebelum dia berpuasa. Jadi kalau kita melihat diri kita sebelum masuk bulan Ramadan, keadaan kita masih belum terlalu baik. Lalu setelah kita keluar daripada bulan suci Ramadan, kita jauh lebih baik. Kenapa? La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita mengukur diri kita tidak menambah ketakwaan kita di saat kita keluar daripada bulan suci Ramadan, ini hati-hati, menunjukkan kita belum diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala puasa kita. Tapi kalau kita sudah menambah ketakwaan kita atau bertambah ketakwaan kita di saat sebelum kita masuk bulan suci Ramadan dibandingkan ketika keluar daripada bulan suci Ramadan, maka ini menandakan bahwasanya puasa kita telah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aplikasi takwa setelah Ramadan itu mungkin bisa didefinisikan apa tuh, Bib? Kata ulama, makna takwa adalah imtithalul ma amarallahu wa rasuluh wajtinabu man nawahi. Melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Itu definisi takwa. Oleh sebab itu, kalau kita merasa diri kita mungkin sebelum kita masuk bulan suci Ramadan banyak bermaksiat, ketika keluar daripada bulan Ramadan berkurang maksiat kita, ibadah kita semakin bertambah, kekhusyuan kita semakin bertambah, sedekah kita semakin bertambah. Ini menunjukkan kita sudah bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata seorang syair mengatakan, laisal 'aid man labisal jadid, walakinnal 'aid man ta'atahu tazid. Bukanlah hari raya orang yang hanya memakai pakaian baru. Akan tetapi hari raya itu adalah orang yang bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan yang baru yang lainnya ya, Bib ya. Ya, baik sahabat Tribuners, demikian tadi jawaban yang telah dipaparkan oleh Habib terkait tanda-tanda puasa orang yang diterima oleh Allah. Baik, untuk sahabat Tribuners yang masih stay tune di program ini, tetap setia karena kita akan ada kuis nantinya di akhir acara ini. Nanti ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Habib dan saya sendiri. Bagi sahabat Tribuners yang bisa menjawab dengan tepat, nanti akan diumumkan oleh petugas kami. Baik, Bib, itu ada 2 pertanyaan tadi, Bib ya. Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya ini terkait bergibah, Bib. Gosip. Ya, Habib kan tahu sendiri, kita sekarang ya kayak ibu-ibu, apalagi remaja-remaja, dihebohkan dengan tayangan televisi yang berbau dengan sinetron, yang notabene sinetron itu kan ada
tayangan terkait juga dengan gosip dan segala macam. Nah, di bulan puasa ini, Bib, bagaimana sih caranya biar kita bisa terhindar dari sifat yang mungkin dapat merugikan pahala puasa kita itu? Betul. Silakan, Bib. Memang masalah gosip ini atau ghibah, ya, bahasa Islaminya adalah ghibah. Itu memang sudah disebut oleh Nabi Muhammad SAW di antara salah satu daripada 5 hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Artinya ketika Nabi SAW mengatakan kam min sha'imin laisa lahu min syiyamihi ilal ju' wal 'atash, berapa banyak orang yang berpuasa tidak ada yang dia dapat kecuali hanya lapar dan haus dahaga saja. Itu di antara salah satunya yang menyebabkan itu semua adalah perbuatan yang 5 yang disebut oleh Nabi Muhammad, salah satunya adalah ghibah. Dan masalah ghibah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan kamu saling menghibah, menggunjing saudaramu satu dengan yang lainnya. Apakah kamu senang kalau kamu memakan daging bangkai saudaramu sendiri? Fakarihtumu, bukankah kamu akan merasa jijik? Ini perumpamaan yang disebut langsung oleh Allah di dalam Al-Quran tentang bagaimana perumpamaan orang yang berghibah atau menggosip atau bergunjing. Dan orang yang ghibah ini ya, seakan-akan dia hanya melihat kekurangan orang lain tanpa dia melihat kekurangan diri dia sendiri. Padahal semua manusia itu pasti memiliki kekurangan masing-masing. Setiap kita pasti memiliki kekurangan. Siapa di antara kita yang tidak memiliki kekurangan? Oleh sebab itu, bisa jadi orang yang kita ceritakan kekurangannya pada hari ini, bisa jadi suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang lain menceritakan kekurangan kita. Betul. Oleh sebab itu, masalah ghibah ini memang perlu kita banyak introspeksi. Karena satu hal yang menyenangkan sebenarnya. Kalau dipikir-pikir ya, gosip ini satu hal yang menyenangkan. Karena kita biasa dulu mungkin mengatakan bagi kaum ibu-ibu, kaum wanita lah secara umum yang lebih suka menggosip. Tapi kalau kita melihat zaman sekarang ini memang nggak kalah juga kaum prianya pun juga sama. Hobi menggosipnya pun luar biasa. Juga, ya. Oleh sebab itu ini memang betul-betul harus dijaga. Bercerminlah dengan diri sendiri. Kenapa kita harus menceritakan orang lain? Dan Nabi SAW pernah bersabda, man satara aiba akhihi satarallahu aibah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, keburukan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup keburukan dirinya. Kalau kita mau menandingi siapa yang lebih hebat, cara kita menutup aib kita dibandingkan cara Allah menutup aib kita, jauh cara Allah lebih hebat. Menutup aib kita. Terkadang sehebat apapun kita menutup aib kita, tidak akan sehebat bagaimana cara Allah menutup aibnya kita. Terkadang kita sudah betul-betul tutup rapat aibnya kita, tapi ada satu celah nanti masanya kita akan membuka sendiri aib kita. Tapi kalau Allah sudah menjanjikan akan menutup aibnya kita, tidak akan pernah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lebih berhajat dengan Allah yang menutup aib kita dibandingkan kita yang menutup aib kita sendiri. Bagaimana caranya supaya Allah mau menutup aib kita? Tutup aib saudaramu. Tutup aib saudaramu. Jangan kamu buka aib saudaramu, maka Allah akan menjaga atau Allah akan menutup aibnya kamu. Dan ini juga belakangan saya sering sampaikan ini. Terkadang mungkin kita menganggap ghibah itu hanyalah kita berbicara saja. Ada orang lain kita ajak berbicara. Padahal tadi yang Mas Ramon bilang itu program-program televisi itu juga sarana-sarana ghibahnya pun besar. Juga belakangan ini di Instagram akun-akun gosip yang sering kita cari secara khusus, bahkan kita follow lagi. Betul. Nah, ini juga merupakan satu musibah besar. Kalaulah misalnya ini mungkin di live di Instagram juga ya. Kalaulah misalnya di Instagram kita buka explore, kita hanya melihat scroll saja, mungkin nggak menjadi masalah. Kalaulah misalnya terbuka 1-2 hal berita, kita nggak tahu. Tapi kalau sudah kita sengaja memfollow salah satu akun gosip, itu kan artinya kita sudah memang mau cari dan mau bergibah di dalam, memang mau niat kita sudah bergibah. Jadi memang kalau sudah kita buka ya sudah otomatis kita kan sayang. Apa yang disebut Nabi tadi? Berapa banyak orang yang berpuasa tidak ada yang dia dapat kecuali lapar dan haus. Untuk apa kita cuma nahan lapar haus tapi nggak dapat apa-apa? Sama kayak kita kerja
kerja dari pagi sampai mungkin tengah malam, tapi tak digaji, tapi nggak digaji apapun. Untuk apa? Ini yang kita harap adalah gaji Allah, bukan gajinya manusia. Oleh sebab itu jaga, khususnya masalah ghibah ini, karena memang disebut secara khusus oleh Nabi Muhammad SAW. Berkaca pada diri sendiri, itu yang paling penting. Setiap kali kamu mau ceritakan orang lain, ingat kamu juga punya kekurangan. Dan ada satu ulama mengatakan, kesalahan orang yang kamu ceritakan melalui ghibah, maka kamu tidak akan mati kecuali kamu akan melakukan kesalahan yang sama. Langsung dibalas juga ya? Pasti dibalas oleh Allah. Bib, kalau gibah itu, ini minta pendapat Habib lah. Apakah gibah itu sebenarnya sih awal dari prasangka juga ya Bib kali? Karena saya pernah juga dengar ulama. Jadi gibah itu sebenarnya prasangka buruk yang memang benar. Dan ketika prasangka buruk itu tidak benar, maka akan jatuh fitnah. Berarti ketika memang gibah dan fitnah itu, bagaimana kita bisa berprasangka baik dulu sama orang lain, atau gimana Bib? Nabi Muhammad SAW ketika menjelaskan makna ghibah, Nabi mengatakan, kamu menceritakan keburukan saudaramu kepada orang lain, itu makna ghibah. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, walaupun yang kami ceritakan itu memang betul, memang ada pada keburukan pada orang tersebut kami ceritakan. Kata Nabi Muhammad, ya memang apa yang terjadi, keburukan yang dia buat yang kamu ceritakan, itulah namanya ghibah. Kalau nggak terjadi, kalau memang dia nggak buat, itu namanya fitnah. Oleh sebab itu, memang bisa diawali ghibah ini atau bergunjing ini, gosip ini, itu diawali mungkin dengan sifat buruk sangka. Kita kalau sudah melihat seseorang dari sisi negatifnya, maka yang kita akan cari, yang kita akan dapati adalah negatifnya. Yang sudah kita fokuskan sisi negatifnya seseorang, yang akan kita dapati adalah sisi negatifnya. Tapi kalau sisi positifnya yang kita cari atas seseorang, maka kita akan dapati sisi positifnya. Sedikit dulu saya entah pernah membaca kisah masalah Buya Hamka. Dulu pernah didatangi oleh seseorang yang waktu itu beliau ini baru pulang dari kota Mekah, dari tanah haram. Lalu dia mengatakan, orang ini menghadap kepada Buya Hamka, Buya, saya baru pulang dari tanah haram. Kata dia, subhanallah, saya pikir tanah suci ini adalah tanah yang Masya Allah semua orang beribadah. Tapi mohon maaf Buya, saya masih dapatin di sana ada orang-orang yang jual diri atau pelacur segala macam. Oh iya, kata Buya Hamka. Oh begitu. Saya kemarin juga baru pulang dari Amerika. Di sana saya dapatin orang-orang semuanya rajin pergi ke masjid. Nggak ada maksiat. Loh, mana mungkin Buya? Di sana kan negara yang terkenal kebebasannya terkenal dengan freedomnya semuanya walhasil. Kata Buya Hamka, yang saya lihat yang baik, maka saya yang dapati yang baik. Kamu hanya mencari yang buruk, maka yang kamu dapat adalah yang buruk. Maka itu penting juga memang untuk kita, nggak usah berburuk sangka ya. Buruk sangka. Ya itu sahabat Tribuners. Jadi alangkah lebih baik itu kita bersangka baik lah. Betul. Baik kepada siapapun itu. Insya Allah. Oke, Bib, sahabat Tribuners. Sekali lagi kami sampaikan, jikalau ada pertanyaan ataupun komentar yang ingin ditanyakan oleh Habib secara langsung, mungkin bisa ketik komen di akun Facebook dan Instagramnya Tribun Medan. Nah, ini berbicara dengan terkait Facebook dan Instagram ini. Apakah Habib melihat itu merupakan suatu, ketika kita dalam berpuasa ini sering bermain Facebook, sering bermain Instagram itu, apakah itu merupakan suatu hal yang membuang-buang waktu, ataukah memang lebih baik kita kegiatan yang lain, atau seperti apa Bib dalam bulan Ramadan ini? Nah, sosial media secara umumnya memang tidak menjadi hukumnya adalah mubah. Ya. Sosial media apapun hukumnya adalah mubah. Oleh sebab itu tergantung dengan kembali lagi kepada niat kita. Apa yang kita ingin cari ketika kita bermain sosial media. Dan kita mengetahui di setiap sosial media, baik Facebook, Instagram, YouTube atau apapun,
insya Allah ada sisi positifnya dan pasti ada sisi negatifnya. Maka kalau memang niat kita untuk mencari sisi positifnya di saat bulan Ramadan untuk menambah ilmu, itu bagus-bagus saja. Bagus, gak menjadi masalah. Tapi yang kita khawatirkan, karena kemungkinan sisi negatifnya masih ada, kita khawatir karena syahwat ini masih ada ya. Tergoda yang niatnya awalnya mau lihat yang baik, tahu-taunya berubah menjadi yang buruk. Semisal lah kalau kita misalnya membuka satu video di satu konten misalnya. Yang nampak auratnya, Bib. Ya, belum kita misalnya gini, saya mau buka ceramah Ustadz Fulan yang terkenal. Ketika baru mau kita buka, belum apa-apa udah iklannya. Iklannya udah serono. Akhirnya, udahlah Ustadznya nanti aja nonton iklannya dulu. Nah. Atau kita akan lanjutkan dengan apa-apa yang berhubungan dengan iklan tersebut. Nah, ini yang ada sisi positif dan negatifnya yang kita khawatir. Karena kita sadar lah, kita belum terlalu beriman banget. Betul. Kita juga belum, kualitas iman kita juga belum hebat. Oleh sebab itu, kenapa nggak kita sibukkan dengan yang memang insya Allah positifnya lebih pasti. Apa yang bisa kita lakukan? Baca Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan untuk kita memperbanyak Al-Quran. Apalagi kalau kita bandingkan berapa video yang sudah kita habiskan dibandingkan berapa halaman Al-Quran yang sudah kita baca, berapa artikel-artikel di sosial media yang sudah kita habiskan, semua kita baca. Tapi kalau kita bandingkan dengan berapa halaman Al-Quran, mungkin kita akan merasa malu. Oleh sebab itu, ini bulan Ramadan. Cuma sebulan dalam satu tahun kita disuruh fokus untuk beribadah. Apa sih yang membuat kita betul-betul susah untuk mau betul-betul ibadah sama Allah Subhanahu wa taala? Setidaknya itu tidak dilarang ya, Bib. Tapi paling tidak harus disesuaikan kebutuhan. Kalau dilarang tidak. Tadi saya katakan sosial media hukumnya mubah. Sosial media hukumnya mubah. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Tergantung kepada niat. Dan puasa kita gimana, Bib, untuk pahalanya? Kalau kita mencari yang bagus dengan niat tujuan untuk ilmu, maka dapat pahala. Menambah kualitas puasa kita. Tapi kalau ada satu hal yang negatif, apalagi khususnya tadi yang sampai membatalkan pahala puasa, mau nggak mau konsekuensinya itu, pahala puasa kita akan tergadaikan, akan hilang. Nah, sebaliknya, Bib, kira-kira amalan apa sih yang harus kita lakukan sehingga puasa kita ini benar-benar pada akhirnya akan menjadi insan yang bertakwa, Bib? Kira-kira apa sih bisa Habib kasih bocoran? Memang kalau di bulan suci Ramadan ini memang kita disuruh untuk berbanyak ibadah. Puasa pasti. Puasa pasti. Sholat fardu yang mungkin selama ini sholat fardunya masih bolong. Ayo, ini masa-masanya untuk kita betul-betul jaga sholat fardu kita. Lalu kalau bisa kita mampu mengerjakan sholat sunnah yang pastinya yang khusus di bulan Ramadan, taraweh, witir, ya. Latih qabliyah, ba'diyah. Kita latih di bulan suci Ramadan. Lalu di malam hari untuk kita memperbanyak sedekah. Sedekah di bulan suci Ramadan diibaratkan kayak kita mengerjakan satu hal yang sifatnya seperti zakat, fardu. Kemarin sudah pernah kita bahas. Ibadah sunnah itu dilipat gandakan oleh Allah semisal kita mengerjakan ibadah fardu. Apalagi coba kita bayangkan, setiap malam kita sedekah. Tiba-tiba ada salah satu malam di saat kita keluarkan sedekah tersebut bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Mungkin yang kita keluarkan hanya 5.000, yang kita keluarkan hanya 10.000, tapi bayangkan dilipat gandakan oleh Allah seakan-akan kita beribadah atau bersedekah selama 83 tahun lebih. Ini suatu hal yang luar biasa. Oleh sebab itu apa yang sudah familiar lah di antara ibadah-ibadah kita, itu saja dulu kita jaga. Ada yang mampu untuk kita tambah, kita tambah. Toh dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala selebar-lebarnya pintu untuk ibadah kepada Allah. Jadi harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Betul. Artinya sebesar apapun kebaikan yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu maka akan dibalas Allah dengan juga kebaikan. Begitu ya, Bib? Betul. Baik, Bib, ini kebetulan ada pertanyaan dari sahabat Tribuners yang ada di rumah. Pertanyaan dari Nova. Habib kasih tahu doanya supaya saya dapat jodoh di tahun ini. Ini agak di luar nih, tapi ya nggak apa-apa. Silakan, Bib. Kira-kira ada yang bisa boleh datang ke Tribuners enggak? Solusinya mungkin boleh datang ke Tribuners. Boleh datang ke kantor Tribun ya, banyak. Mana tahu di sini ada yang nganggur. Ya, bismillah. Gini.
Ada satu doa yang dibaca oleh Nabi Musa alaihi salam ketika beliau dikejar oleh Fir'aun. Dan beliau, Nabi Musa ketika itu singgah ke satu pohon di kota Madian. Nama kotanya Madian, ada satu pohon, beliau singgah beristirahat ketika telah dikejar oleh Fir'aun. Dan beliau bermunajat kepada Allah. Doanya, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairi fakir. Ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau saya bisa lihat di dalam Al-Qur'an, saya akan cari dalam surat, nanti saya akan sebutkan di dalam surah apa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairi fakir. Itu doa Nabi Musa. Oke. Di dalam surah Al-Qasas ayat 24. Di dalam surah Al-Qasas Allah sebut dalam Al-Quran fasaqa lahuma thumma tawalla ila dhilli faqala, baru setelah faqala ini doanya Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairi fakir. Itu dikatakan setelah Nabi Musa bermunajat doa itu, nggak lama beliau dapat jodoh. Nggak lama beliau setelah itu menikah. Nah, saya pernah punya guru itu mengajarkan untuk mengamalkan ini. Dan alhamdulillah doa ini belum sempat saya amalkan. Alhamdulillah langsung dapat jodoh duluan. Udah dapat duluan. Jadi belum sampai terlalu inilah. Itu diajarkan oleh guru saya untuk membacanya 100 kali sebelum masuk waktu sholat subuh. Sebelum waktu sholat subuh. Nah, ini sebenarnya waktu yang pas ini. Ramadan ini pas, karena kan kita masih bangun kan setelah subuh. Mungkin setelah Ramadan agak sulit. Tapi ini kan pasti ya, sahur gitu kan. Lebih mudah lah, baca sebanyak 100 kali. Cuman beberapa kali saya kasih doa ini kepada jombloan-jomblowati. Itu mereka lebih memilih untuk jomblo saja. Daripada harus bangun. Iya, karena harus bangun pagi ya, Bib ya. Ya takutnya Bib berat. Gara-gara baca doa itu 100 kali ya kan boro-boro itu ketiduran, subuh pun lewat, Bib. Gimana mau dapat jodoh gitu ya. Oke, baik Bib, terima kasih atas jawabannya. Ya, sahabat Tribuners, mungkin itu tadi dari pertanyaan, salah satu pertanyaan sahabat Tribuners. Nah, kita lanjut ke pertanyaan, mungkin pertanyaan satu lagi nih Bib yang perlu kita diskusikan. Apakah bagaimana hukum minum obat pencegah haid biar agar puasa tetap penuh? Karena ada di kaum wanita kan ada masa haidnya itu. Betul. Jadi dia minum obat. Nah, apakah itu diperbolehkan atau gimana? Betul. Sebenarnya untuk para wanita khususnya, alangkah baiknya memang kita hanya sekedar menerima qadarullah. Menerima saja apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Toh kalaupun kita berhalangan untuk berpuasa haid kah, maka itu juga bukan merupakan satu perbuatan dosa. Bahkan dibuka oleh Allah kesempatan untuk kita menggantinya itu lebih luas waktunya, mungkin 360-an hari. Atau 330-an hari. 330-an hari kita boleh, dan kita bebas. Mau hari ini atau nanti sebulan sekali pun insya Allah, kalau cuma 6-7 hari pun masih bisa. Oleh sebab itu lebih baik untuk kita menerima qadarullah. Dan ini ingat, bagi para wanita tidak sama sekali mengurangi Anda yang karena haid tidak berpuasa, tidak sama sekali mengurangi pahala puasa Anda di bulan Ramadan atau ibadah Anda di bulan suci Ramadan. Puasa Anda tetap dianggap sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang adalah qadarullah. Kalian tidak berpuasa, ini adalah satu hal yang khusus yang diberikan oleh Allah kepada kalian para wanita. Namun, kalau memang kita berbicara masalah obat-obatan untuk menunda haid tersebut, selagi itu tidak membuat mudarat kepada tubuh kita, maka tidak menjadi masalah. Selagi tidak membuat mudarat. Tapi kalau selagi membuat mudarat, maka hukumnya tidak dibolehkan. Itu yang harus diperhatikan. Apa efek untuk diri kita? Lain masalah haji. Lain haji. Mungkin ketika haji memang sulit untuk kita mengqadha'nya lagi. Betul. Tapi kan kalau puasa terlalu mudah. Ya, maka insya Allah terima saja qadarullah khususnya puasa. Dan kalau memang ditanyakan masalah hukum, kalau merugikan diri atau memudaratkan diri kita, maka hukumnya tidak dibolehkan. Tapi kalau tidak memudaratkan bagi kita, maka hukumnya tidak menjadi masalah. Oke, tafadhol. Baik, Habib, terima kasih Habib. Sahabat Tribuners, sebelum kita mengakhiri tanya jawab seputar Ramadan, kebetulan kita ada kuis yang disponsori oleh
Supertin. Jadi sahabat Tribuners yang masih stay tune di acara ini, silakan menjawab 3 pertanyaan yang nanti kami berikan. Salah satunya nanti ada pertanyaan dari Habib dan akan silakan jawab, nanti akan ada tim kita yang untuk memperhatikannya. Pertanyaan pertama dari kuis seputar Ramadan kita ini adalah, Supertin terdiri dari 11 vitamin dan 10 mineral. Sebutkan 2 komposisi lainnya yang ada di Supertin. Itu pertanyaan pertama. Saya ulangi. Supertin terdiri dari 11 vitamin dan 10 mineral. Sebutkan 2 komposisi lainnya yang terkandung di dalam multivitamin Supertin. Silakan dijawab. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, setiap hari apakah Mutiara Ramadan Online bersama Supertin ditayangkan di sosial medianya Tribun Medan? Silakan juga dijawab. Di hari apakah tayangnya Mutiara Ramadan Online bersama Supertin di sosial medianya Tribun Medan? Itu pertanyaan yang kedua. Dan mungkin pertanyaan ketiga bisa dari Habib untuk memberikan pertanyaan, Bib. Kalau saya gampang-gampang saja lah. Siap, Bib. Mungkin pertanyaan juga masih sekitar bulan Ramadan. Kapan tepatnya peristiwa nuzulul Quran? Di tanggal berapa di bulan Ramadan tepatnya peristiwa nuzulul Quran? Ada saya kasih bantu opsi jawabannya. Itu juga bertepatan dengan tanggal perang Badar. Oh, perang Badar Perang Badar pun di tanggal yang sama, dan juga opsi lagi. Ini bagi yang mungkin bagi yang agak apa ya? Yang non Muslim mau bisa jawab ini. Bisa ya, Bib. Yang non Muslim mau bisa jawab. Ini juga bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 1945. Oh, itu iya. Tapi ini kita minta tanggal hijriahnya. Tanggal hijriahnya ya. Oke, sahabat Tribuner. Jadi pertanyaan Habib adalah tanggal berapakah turunnya Al-Quran? Ya, Nuzulul Quran. Peristiwa Nuzulul Quran. Udah dikasih tadi bocoran oleh Habib. Baik, sebelum ditutup oleh Habib, saya sampaikan kepada sahabat Tribuners, tetap stay tune. Kita nanti di setiap hari Rabu dan Kamis, tepatnya pukul 5 sore, dengan narasumber yang nanti akan kita sampaikan. Tafadol, Bib, untuk penutup acara kita kali ini. Masya Allah, jazakumullah khair. Makasih banyak kepada Tribun Medan khususnya, dan kepada semua sahabat-sahabat, kerabat-kerabat Tribuners. Mudah-mudahan insya Allah apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hari-hari adalah hari-hari yang penuh dengan rahmat dari Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, cucuran rahmatnya kepada kita semua. Begitu juga maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya Allah kita akan dapatkan khususnya di bulan suci Ramadan, sehingga tidak ada satupun dosa di saat ketika kita meninggalkan dunia ini kecuali semua dosa tersebut telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan insyaallah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang paling membahagiakan untuk diri kita nanti di akhirat, dan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang paling menjadikan Allah Subhanahu wa taala bangga memiliki hamba semisal kita, dan Rasulullah bangga memiliki umat semisal kita. Dan mudah-mudahan insyaallah semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rezeki kita mudah-mudahan insyaallah dilancarkan oleh Allah. Yang tadi juga belum dapat jodoh ya. Segera dapat jodoh ya. Semua untuk juga semua jombloan-jomblowati mudah-mudahan insyaallah segera diberikan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih, Bib. Oke. Kita akhiri program kali ini. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali Rabu sore minggu depan.